Orang yang beriman mempercayai janji Tuhan di tengah keadaan yang tidak menjanjikan. Seringkali waktu kita terima janji Tuhan di hidup kita, Tuhan akan mengizinkan kita dibawa ke bawah keadaan di mana apa yang Tuhan janjikan itu berlawanan dengan apa yang kita hadapi. Berlawanan dengan keadaan. Saya ulangi. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu yang terbaik di tengah-tengah keadaan yang terbalik. Tuhan suruh apa, tapi keadaan tuh kayak bertolak belakang. Saya kasih contoh. Maria, ibu Yesus, mengandung dari Roh Kudus. Itu di saat dia masih tunangan sama Yusuf. Betul? Belum sah sebagai suami istri. Karunia Tuhan itu, di mana dia diberikan kasih karunia dikatakan, untuk mengandung dari Roh Kudus harusnya menjadi berkat dalam hidupnya, betul? Seharusnya menjadi sesuatu yang, wow, panggilan Tuhan yang paling top menurut saya, nggak ada yang lain yang dapat itu. Kasih karunia terbesar adalah Bunda Maria, mengandung Juru Selamat, betul nggak? Panggilan kita mah nggak ada artinya dibandingin apa yang Bunda Maria sungguh-sungguh alamin. Tapi bayangkan gini, secara manusia, kita pasti berpikir gini, itu kan berkat Tuhan, kenapa jadi musibah dalam hidupnya? Maria hampir dilempar batu. Ketika kita terima janji Tuhan itu keadaan seringkali tidak seperti apa yang dijanjikan. Coba bayangin gini, kenapa enggak nanti hamilnya tunggu sah jadi istrinya Yusuf? Kalau udah nikah, hamil kan biasa. Kalau ada orang nangis hamil setelah nikah, wah itu tanda tanya. Anak siapa? Tapi bagi Maria akan sangat-sangat mudah apabila dia mengandung dari Roh Kudus setelah sah. Menikah dengan Yusuf dan jadi istrinya. Anda bisa paham? Tapi keadaannya Tuhan itu berikan kandungan itu dari Roh Kudus ketika masih tunangan. Ini masalah. Lihat janji Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah keadaan yang mustahil. Tapi di saat itulah saya percaya. Kepercayaan dan ketaatan Maria diuji. Sama dengan hidup kita. Anda tahu Ayub di dalam Alkitab. Bagaimana dia mengalami musibah terparah sepanjang sejarah. Benar gak? Ada orang lain di Alkitab yang lebih susah dari Ayub? Aduh. Pembukaannya gini, Ayub adalah orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Datanglah si pencoba, minta sama Tuhan untuk mencobai dia. Ayub mengalami kejadian yang sangat tragis, yang menurut saya sebagai manusia biasa kita bisa gila. Anaknya mati semua dalam satu malam, hartanya habis, dan yang paling parah dia kena penyakit yang betul-betul luar biasa menjijikkan dan menyengsarakan. Pasti sakitnya tidak tertahankan. Zaman itu belum ada paracetamol. Saya kasih tahu, Ayub dihina, dikata-katain sama teman-temannya yang berpikir begini, lu dosa apa sampai dikutuk gini sama Tuhan? Manusia kan gitu ya, langsung menghakimi kita kalau kita kena masalah. Mereka enggak tahu itu seizin Tuhan, makanya jangan suka ikut campur ke orang susah. Ditolong, didoain, jangan dikatain. Amin. Nah, istrinya enggak lebih menyebalkan. Malah ngata-ngatain Ayub, kamu masih percaya sama Tuhan? Kamu keadaannya udah kayak gini. Aduh, saya bayangkan Ayub tuh terpuruk banget dan enggak ada satupun orang di sisi dia yang kasih kekuatan gitu. Tapi Ayub bilang begini, dalam Ayub 23 ayat 14, kita baca sama-sama. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Ayub percaya janji Allah. Ayub percaya kepada firman Allah. Tuhan pasti akan menggenapi semua yang dikehendakinya dalam hidupku. Apapun keadaannya. Bisa gak ngomong gitu? Kita baca Alkitab begitu mudah. Tapi saya yakin Ayub menjalaninya sangatlah susah.
untuk tetap beriman kepada Tuhan di saat keadaan bertolak belakang. Orang yang beriman mempercayai janji Tuhan di tengah keadaan yang tidak menjanjikan.